Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di sini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai elaborasi pemahaman pada topik 6, mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum, implementasi pembelajaran dalam UBD, yakni menanggapi mengenai pernyataan kelompok 1. Topik yakni sumber belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok kami yakni Dinda Syifa Aulia, Gigih Adila, M. Bayu Dwiana, Rindiani, Rosalia Putri, Syafira Tias, Sumiarsi, dan Yoga Nur Septianto. Selanjutnya akan ada pemaparan hasil diskusi oleh rekan saya. Baik, selanjutnya literatur atau referensi yang digunakan. Jurnal yang ditulis oleh Farida N. Rahayu S. dalam Jurnal Inspirasi Pendidikan Vol 7 nomor 1 Januari 2017 dengan judul Perbedaan Pembelajaran Melalui Multimedia Interaktif dan Melalui Buku Tes Bertahap. Hasil belajar siswa pada materi pecahan kelas SD Gudang 1 Malang. Buku Anatomi Buku Sekolah di Indonesia, atau buku Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Selanjutnya, saya akan membacakan tanggapan terhadap hasil final kelompok 1 dengan pembahasan jurnal. Menurut hasil analisis kelompok kami dari video kelompok sebelumnya, kelompok 1, dan sumber literatur yang kami gunakan, kelompok kami sependapat dengan kelompok 1 yang memilih ilustrasi 1, yaitu dalam proses pembelajaran, guru dan peserta didik menggunakan sumber belajar berupa buku teks. Pada ilustrasi 1, penggunaan buku teks bukan satu-satunya penggunaan sumber belajar, tetapi salah satu sumber belajar yang dapat digunakan. Hal tersebut membuka peluang guru dan peserta didik untuk menggunakannya. Implementasi pembelajaran dalam UBD. Implementasi pembelajaran dalam UBD menurut JMCTG terdiri dari 3 komponen penting, yaitu sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan paradigma pembelajaran. Yang pertama yaitu ada sumber belajar. Menurut Supriyadi tahun 2000, bahan ajar atau buku pelajaran merupakan media instruksional yang dominan perannya di kelas dan bagian sentral dalam sistem pendidikan. Ini disebabkan buku merupakan yang penting untuk menyampaikan materi kurikulum. Kebutuhan akan buku teks menjadi skala prioritas paling utama. Peserta didik diharapkan untuk mengembangkan pemahaman serta kemampuan berpikir untuk mencari sumber belajar lain selain buku teks. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan usaha-usaha terencana yang dilakukan untuk memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri peserta didik. Pembelajaran tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Ada beberapa tindakan-tindakan guru, yaitu umpan balik dan pembinaan, serta praktik-praktik terpandu. Paradigma pembelajaran adalah konstelasi teori yang dikembangkan untuk memahami sejarah dan keadaan sosial untuk diberi makna tersendiri. Paradigma ini dikenalkan oleh Thomas Kuhn untuk melihat perkembangan dan revolusi zaman. B. Arti buku teks. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 menjelaskan bahwa buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Menurut Pusat Perbukuan, dalam Muhlis tahun 2010 halaman 50 menyimpulkan bahwa buku teks adalah buku yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang tertentu sebagai media pembelajaran atau instruksional berkaitan dengan bidang studi tertentu. Prinsip penggunaan buku teks sebagai sumber belajar.
Yang pertama, buku teks harus memperhatikan tingkat kesulitan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua, menyediakan contoh-contoh latihan dan soal-soal yang berguna untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga, memperhatikan konteks sosial dan budaya peserta didik. Sejalan dengan prinsip penggunaan buku teks yang telah dijelaskan tersebut, kelompok kami memilih buku teks digunakan untuk mengungkapkan, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Karena dalam implementasi kurikulum merdeka, peserta didik dapat merdeka memilih sumber belajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Apabila seluruh pembelajaran hanya berpusat pada satu buku, maka tidak akan mampu mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang beraneka ragam. Selain itu, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran. Namun, penggunaan buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Penggunaan buku teks yang diurutkan berdasarkan tujuan pembelajaran akan membantu peserta didik dalam membangun pemahamannya terhadap suatu materi. Sebab, kemampuan peserta didik masih terbatas, sehingga kerututan materi dengan didasarkan pada pertimbangan tertentu, seperti tingkat kesulitan dan kekomplekan materi sangat diperlukan oleh peserta didik. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami ialah sumber belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran dapat beragam bentuknya. Buku teks menjadi salah satu sumber belajar yang dapat digunakan, namun bukan satu-satunya sumber belajar. Penggunaan buku teks disesuaikan dengan urutan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, dan karakter serta kebutuhan peserta didik agar sumber belajar yang digunakan relevan dengan kebutuhan zaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.